sahabat Lawu dan sahabat Siber yang ada di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Monumen Soco. Ini salah satu tempat bersejarah juga, selain ada di monumen yang untuk upacara pagi ini. Kita melihat tadi rombongan Bupati dan Kepala Dinas OPD dan seluruh Forkopimda tabur bunga di bekas makam pahlawan kita dulu di saat ramai-ramainya G13 PKI tahun 48. Depan monumennya ada rumah penduduk. Ya kita tadi cari sekitarnya 10 menit kita baru tahu dari pertigaan perempatan. Kita melihat ke dalam, ya ada lorong, itu ada jalan yang sudah diperbaiki yang bagi saya luar biasa, jalannya sudah layak. Jalan menuju makam. Kita lihat. Nih di ujung ada tenda-tenda ini, barusan para pejabat di Kabupaten Magetan melaksanakan tabur bunga. Ini makamnya ini. Oke, disinilah tempat pembantaian zaman dulu tahun 48. Para suhada kita dibantai di sini. Masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada prasasti Tetenger. Tetenger itu sama juga apa ya? Simbol atau salah satu tempat bagaimana anak cucu bisa melihat bahwa tempat ini menjadi tempat pembantaian para syuhada yang mati syahid, para korban keganasan PKI tahun 48. Kita bacakan ya. Tetenger, tempat mati syahid para korban keganasan PKI tahun 1948. Diresmikan pada tanggal 15 Oktober 1989 oleh Ketua DPR RI pada waktu itu. Di sini tertulis walaupun agak gelap, garis suhud prasasti juga yang bertuliskan tempat mati syahid para pahlawan korban pemberontakan PKI tahun 48. Barusan karangan bunga yang barusan dibawakan oleh Forkopimda Kabupaten Magetan. Sebelah kanan ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih dalam rangka membangun Tetenger para pahlawan korban keganasan PKI tahun 48. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, masyarakat Desa Soco, DHC Angkatan 45 Magetan, warga Korpri Kabupaten Magetan, warga Golkar Kabupaten Magetan, BRI Cabang Magetan, PTP 20 PG Rejosari, PTP 20 PG Purwodadi, PTP 20 PG Kanigoro, PT Pabrik Gula Rejo Agung Baru di Madiun, BPD Jawa Timur Cabang Ngawi, Subdolog Wilayah 13 Ponorogo, Perhutani KKPH Lawu, DS di Madiun, CW Kawitan Magetan, tertanggal Magetan 15 Oktober 1989, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Magetan pada waktu itu Dr. Andes Sudarmono. Jelas bangunan ini dibangun tahun 1989, dan semoga dengan adanya Tetenger ini, tempat bersejarah ini, bisa bercerita kepada anak cucu kita di kemudian hari bahwa disinilah tempat pembantaian keganasan pemberontakan PKI. Kita bersama dengan Ibu siapa? Bu Sinten? Bu Sumiatin. Kita tidak tahu ya, ini semua cerita dari mbah-mbahnya dulu katanya. Di belakang rumahnya Ibu Sinten tadi? Ibu Darwati itu ada bekas makam yang barusan pagi tadi itu dikunjungi Bupati beserta Forkopimda semua untuk memberikan karangan bunga dan doa bersama. Ibu, sebenarnya di belakang itu dulu benar-benar tempat untuk membantai ya Bu? Kira-kira berapa
10 orang yang masuk ke situ. Belasan. Belasan. Terus yang dibantai itu siapa saja? Enggak tahu. Kurang jauh. Enggak tahu ya. Ya enggak tahu. Pokok adanya Adanya orang itu aja. mayit di situ. Anu mboten aja itu yang murid. Orang hidup dimasukkan di situ. Anu Mas, ngerti cerita juga. Ini itu malah sih. Ya terus ini pun enak semakin itu bayar. Nangis itu enten Mas. Oh, ceritanya mbahnya dulu Ya. di situ itu banyak yang masih hidup tapi dimasukkan ke sumur. Iya, katanya itu orang itu pokoknya dimasukkan dihantam waktu kendhuwur. Oh, dimasukkan ke sumur dipateni diwantemi watu kondur. Ora lanang ora wedok sing sekiranya PKI gak seneng ya. Kiai ngoten niku. Niki bendo RT pinten, Bu? Suco Soco ya. Soco RT sekawan RT 4 RW 1. RW 1. Berarti makam ini lebih dulu. Saking mriko napa niki sing keri? Mboten ngerti. Boten ngerti nggih. Yang jelas di sini juga ada makam Ada. tempat pembantaian zaman tahun 48. 48 ini juga kok dudah Mas. Pun diambil. Oh, berarti sebelum Dudah 48. niku malah mboten keng dhuwur di anu mboten. Dirose di gesrong. Digrowongi dari samping gitu. Nggih. Juga masjid itu tidak kotak-kotak. Terus mbah-mbah. Jadi zaman dulu untuk memindahkan mayit ini Ya. ngambilnya tidak dari atas tapi dari bawah, Iya. dari lorong. Iya, di lorong. Digeruwangi, Digesrong, oh nah, digesrong. ya. Begitu kejamnya PKI pada zaman itu. Ini Ngoten niku tanggane niki anu Mas, mboten oleh enten dia. Gurak ya kok ya enten niki adang niku wayahe ngaru. nggih, Niku kon ngentas kon ngalih, kon pindah. waktu ngambil mayitnya atau nggih niku. waktu gesrong ini ku? Nggih. Waktu Israel nggih ngoten niku. Waktu pengambilan mayit itu Niku tiyang diguraki. Pokok mengke ajeng mlebokne niku tiyang guraki kanten. Ngusih teng bulak. niku waktu pembantaian apa waktu ngambil? Ngambil. Ambil Oh, ngambil mayit. mayit itu. Oh, iya. Berarti Ngeten iki mboten enten tiyang Mas. sepi. Omah niku kosong nih. Kon Hmm, buka lawange. Pokoknya dikosong tapi kon buka. nggih. Tiang kon ngalih kabeh. Karena untuk ngambil mayit itu ya. Iya. Akhirnya dicampur dari satu di mriko nggih, di Soco satu. Kono ya dicemplungi Mas. Kuwi Oh. gawane nang arane mendem, gawane ngadoh kok. Gitu ya. Jadi tidak tahu di mana mayit-mayit itu dipindahkan Nggak ya. tahu. Cerita mbahnya gitu ya. Iya. Nah, zaman biyen iki wong kuno wong zamane wong Mendo Mas. Nggih. Mboten Jawa, kok gawane ndi ora ngerti. Oh, gitu Niku ya. ceritane mbah kula sing Berarti di Soco ini ada dua makam pembantaian. ya, Sing setunggale RT 4 mriki, setunggale ten RT 6 kok. RT 6. Berarti dua tempat pembantaian waktu itu. Sing ten mriki niku carane ngambil mayit digerong, mbuh Nggih. dibuang di mana nanti? Oke. Pemirsa, ini tadi cerita. Yang cerita itu juga dari mbah-mbahnya zaman dulu. Sejarah itu Saiki si tuwek wis rane kabeh. Nah, sejarah itu bisa kita gali jikalau memang ada saksi-saksi yang masih hidup. Menurut Mbak Sumiati ya, Mbak Sumiati ini dia juga cerita dari mbah-mbahnya zaman dulu, dan semoga ceritanya itu bisa menjadi sejarah bagi kita, bagi yang masih hidup, bahwa keganasan PKI itu luar biasa. Semoga arwah pembantaian PKI mendapatkan tempat yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga liputan ini bisa mendorong kita semakin mencintai negara Republik Indonesia. Terima kasih Mbak Sumiati. Kursi ini tadi menjadi saksi bahwa barusan pagi tadi Kapolres Magetan dan Dem 0804 dari tempat pertama pembantaian itu kita bisa menuju ke luar lagi. Sekitar 25 meter kita keluar jalan aspal. Kita menuju keluar. Nanti kita tanya ke orang-orang di sini yang tahu sejarah betul tentang tempat pembantaian yang barusan kita lihat tadi. Ini dengan Bu Darwati, ini salah satu rumah yang paling berdekatan dengan tempat pembantaian 48 zaman dahulu. Bu, selama ini tidak ada toh suara-suara yang
begitu mungkin menyeramkan untuk teman Bu? Enggak, aku rasa selama aku di sini enggak ada suara apa-apa, cuman suara kodok. Suara kodok. Ibu sudah berapa tahun di sini Bu? Sudah 12 tahun. Waktu pemugaran itu Ibu tahu belum? Enggak, Belum ya, belum tahu. Belum, Berarti belum. Ibu termasuk baru di sini. baru. Dari mana Ibu dulu? Dari Bendo. Bendo, beli tanah di sini. Heeh. Oh, lu bikin rumah ini. Iya, ini udah ada rumahnya. Sudah ada? Direhab, saya rehab. Oh, direhab. Tadinya udah ada rumah. Tapi berarti waktu dulu sebelum dipugar rumahnya sudah ada. Udah. Ini aku kesini udah ada rumahnya. Waktu itu apa bentuk sumur itu? Tahu aku udah sampai di sini Sudah ditutup seperti itu ya? Sudah dibangun. Sudah dibangun. Bangunan ini termasuk baru atau lama? Baru ini. Baru. Ini kalau yang ini Mm-mm. barusan selesai kemarin sore. Oh. Yang ini baru kemarin sore selesai. Jalan ini baru kemarin sore selesai. Berarti sebelumnya memang jalan biasa ya, Bu? Biasa. ya? Ya. Berarti Pakai- jalan ini sampai tempat duduk kursi pejabat tadi barusan selesai sore kemarin. Ya. Dari tanggal 30 September. Oh. Oke, berarti selama ini Bu tenang-tenang aja nggak ada suara apapun ya? Enggak, aman. Alhamdulillah. Berarti memang waktu dulu ini tempat yang pertama kali pembantaian ya Bu ya? Katanya. Gitu ya, katanya gitu ya. Nah pemirsa, katanya Ibu ini ya, ini kita juga tahu dari cerita bahwa zaman dulu di sini tempat pembantaian pertama ada sejarah, ada bau-bau yang mungkin menyengat. Akhirnya makamnya dijadikan satu di Soco sebelah selatan ya Bu ya. Ya. Satu. Soco 1, ini Soco 2.